Di sini hanya itu saja ya. Mungkin penurunannya tidak sedetail kuliah teori potensial. Baik, ini adalah outline-nya, teori potensial gaya berat, efek gaya berat akibat suatu titik massa, efek gaya berat akibat sebuah benda, sumber ideal untuk pemodelan gaya berat, sumber umum pemodelan gaya berat, ambiguitas anomali gaya berat. Teori potensial gaya berat. Di sini ada kata-kata potensial. Potensial itu menurut ilmu fisika menjelaskan tentang usaha yang dilakukan untuk memindahkan partikel dari satu posisi ke posisi yang lain di dalam medan gaya. Jadi di sini kata kuncinya usaha, yang kedua adalah adanya perpindahan partikel dari satu posisi ke posisi lain. Berarti itu ada posisi akhir dan ada posisi awal gitu ya. Kemudian jika dikaitkan dengan gaya berat, potensial gaya berat itu merupakan fungsi ruang medan gaya sehingga laju perubahannya merupakan komponen gaya dalam arah yang terkait dengan percepatan gravitasi yang diukur dalam metode gravitasi. Nah, di sini persamaannya ya, nabla U itu simbol dari potensial. Nah, karena pengertiannya di sini adanya perubahan dari satu posisi ke posisi lain, di sini dari posisi akhir ke posisi awal, berarti di sini potensial akhir dikurang potensial awal. Kemudian jika diintegralkan, delta U itu sama dengan dari awal sampai akhir F R dr. Di mana kalau dikaitkan dengan gaya gravitasi, Fg ya, F itu menunjukkan gaya, sama dengan turunan dari delta U per delta R. Jadi dapatnya itu dari sini ya. Jadi Fg ini, F itu kan delta U sama dengan Fr. Nah, berarti kalau kita ingin mencari F di sini, kebalikan integral kan itu turunan. Berarti di sini delta nabla U per do R. Do delta U per do R. Nah, R ini karena nanti itu ada 3 dimensinya, berarti nanti menunjukkan XI, YJ ditambah ZK. Gitu. Nah, dari sini karena di sini ada 3 komponen ya, komponen X, Y, dan Z, maka kalau kita uraikan F ini lagi ya ke komponen X, Y, Z, seperti ini hasilnya ya. Jadi Fxx itu merepresentasikan turunan pertama terhadap X. Berarti Fxx do Fx per do X. Sementara kalau Fyx, Y-nya dulu yang di atas ya, do Fy per do X. Berarti artinya di sini menurunkan terhadap komponen X. Kalau ini Fxy berarti diturunkan terhadap komponen Y. Berarti Fxy sama dengan do Fx per do Y. Kalau Fxz berarti diturunkan terhadap komponen Z. Berarti Fxz sama dengan do Fx per do Z ya. Jadi do itu merepresentasikan turunan. Nah, di sini karena gaya berat ini merupakan gaya konservatif, maka nilai curl and divergensinya bernilai 0. Curl itu kan simbolnya ini ya, X. Kalau divergensi simbolnya di sini dot. Berarti nabla cross F sama dengan ada 3 komponen ya.
matriks EX, EY, EZ. EX itu do per do X, Y itu do per do Y, Z itu do per do Z. Bawahnya Fx, Fy, Fz. Kemudian kalau kita kali ya, kalau kita ingin X ya, berarti yang kita pakai yang ini gitu ya. Sorry, saya nggak ada ini. Gitu. Berarti kalau yang EY, yang di tengahnya yang dihilangin gitu ya. Fxz dikurang Fzx gitu. Nah, kalau EZ berarti yang di sininya yang dihilangin. Fxy dikurang Fxy. Kemudian kalau divergensi, nah divergensi itu sama dengan nabla kuadrat U. Ini karena hasilnya 0, berarti Fxx tambah Fyy tambah Fzz ya. Di sini nilai Xx, Yy, dan Zz itu istilahnya redundan ya, mengalami pengulangan. Dan bisa kita ubah posisinya ya. Jadi kalau kita ingin mencari Fz, berarti dibalik ya, Fz sama dengan ini ya, Fxx dipindah ruaskan ya. Berarti kalau di sini Fxx dipindah ruaskan menjadi min Fx ini saya nggak ada ini ya, jadi kurang rapi ya, kira aja. Terus y-nya juga ya dipindah ruaskan, berarti kalau dia positif jadi negatif. Nah, kemudian dari persamaan ini bisa kita buat matriksnya. Jadi urutannya Fxx, Fxy, Fxz. Bawahnya Fyx, Fyy, Fyz. Di bawahnya lagi Fzx, Fzy, Fzz. Nah, Fzz itu tadi kita, karena sudah kita ubah ya bentuknya, berarti bisa kita ganti min Fxx dikurang Fyy. Gitu. Nah, hubungan ini, matriks yang ini ya, ini merupakan hal mendasar bagi medan potensial. Gitu. Di sini bisa ditunjukkan hubungan bahwa gaya itu ya dapat diperoleh dengan mengambil turunan ruang dari solusi potensial skalar untuk suatu masalah. Kemudian persamaan tensor dari gaya berat itu merepresentasikan dasar untuk memahami metode gaya berat ya. Jadi dari sini kenapa gitu ya? Karena dapat menunjukkan gaya yang didapatkan berdasarkan turunan spasial terhadap potensial skalar. Sehingga psi itu bisa positif negatif. Nah, positif negatif itu menunjukkan jumlah kerjanya gitu ya. Jadi kalau dia bergerak dari R1 ke R2 berarti nilainya positif ya. Jadi sama dengan integral dari R1 menuju R2 F do R. Tapi kalau dari R2 ke R1 maka R1 itu sama dengan min gitu. Integral dari R2 menuju R1 F do R. Di sini
walaupun arahnya diubah dari R1 ke R2 atau R2 ke R1, nah pada tensor gaya berat ini itu tidak berpengaruh lintasannya. Jadi makanya di sini izin sebelumnya Bu, PPT-nya nggak gerak Bu. Apanya? Slide-nya nggak, emang belum slide selanjutnya Bu, soalnya tadi Ibu jelasin R1 R2 tapi nggak jalan. Oh gitu, ini saya di teori potensial gaya berat, masih di situ ya, masih di persamaan psi sama dengan positif negatif integral FDR. Oh baik Bu. Ya. Seperti itu ya. Jadi karena di sini tidak bergantung pada lintasannya gitu ya. Jadi walaupun arahnya dari arah R1, R2 gitu ya, atau sebaliknya karena tidak bergantung, maka di sini integral dari FDR ini itu sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Nah, jadi C itu sama dengan Fx do X tambah Fy do Y tambah Fz do Z ya. Ingat ini do itu karena di sini R ya, jadi diinikannya juga terhadap komponen X, Y, Z gitu. Ini nanti sama dengan 0. Selanjutnya, efek gaya berat akibat suatu titik massa. Di sini bisa dilihat gambar ya. Gambar ini mengilustrasikan konsep potensial gravitasi. Di mana konsep potensial gravitasi tadi simbolnya U ya, U. Potensial ini dapat dievaluasi ya dengan mengintegralkan gaya gravitasi antara dua titik pada jarak R1 dan R2. Jadi di sini titiknya ada P1, ada titik P2. Antara P2 dengan M itu ada jarak R2. Kemudian P1 juga ya, dari P1 sampai M itu ada jarak namanya R1. Sehingga bisa dirumuskan potensial gaya berat itu sama dengan integral dari R1 menuju R2 Fg do R. Dengan mengasumsikan potensial ini 0 pada tak terhingga, maka potensial ini pada suatu titik dapat didefinisikan secara lengkap gitu ya. Jadi di sini kita lakukan dengan memindahkan massa satuan R2 ke R1 dan gaya gravitasi yang Fg ini menjadi persamaan W R2 R1. Jadi W itu menunjukkan F dikali do R gitu ya. Jadi di sini W R2 kurang R1 sama dengan min integral dari R2 menuju R1 Fg do R. Fg ini itu gaya ya. F itu adalah gaya gravitasi. Jadi kalau U itu potensial, F itu gaya. Dapat dirumuskan ini. Jadi kayaknya minggu lalu juga sudah ini ya kita bahas ya. Jadi F itu gaya gravitasi sama dengan min G M per R kuadrat. Gitu. G itu konstanta gravitasinya, M itu massa, R itu jarak. Nah, kalau dikaitkan dengan hukum gravitasi Newton, W R2, R1 ini kita ganti Fg-nya itu dengan ini, min G M R kuadrat. Berarti W R2 kurang R1 sama dengan min G
integral dari R2 menuju R1 M per R kuadrat do R. Nah, setelah kita integralkan, hasilnya GM 1 per R2 dikurang 1 per R1. Kemudian kita bisa asumsikan di sini R2-nya ya, nanti UR2-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau dari persamaan WR2 ini kita balik lagi ke rumus U, potensial gravitasi, berarti do U sama dengan min WR2, R1. Harusnya kan UR2 dikurang R1 ya. Tapi karena di sini ada tanda negatif, maka delta U itu UR1 dikurang UR2. Nah, nilai UR1 kurang UR2 ini sama dengan yang persamaan yang di atas sini ya. GM 1 per R2A dikurang 1 per R1. Gitu. Nah, tadi saya bilang R2 itu bisa kita asumsikan nilainya itu dari hingga tak berhingga dan UR2 itu sama dengan 0. Nah, karena di sini jawabannya 0 ya, berarti UR1 sama dengan GM per R1. Ini sama dengan integral dari R2 menuju R1 FG do R ya. Jadi UR1 ini kita kaitkan dengan persamaan yang ini gitu ya, FG do R. Dan sehingga UR sama dengan GM per R gitu ya. Atau kita bisa ganti lagi ya persamaannya, G integral dari do M per R ya. Kan di sini turunan ya. Turunan M terhadap R diintegralkan, nah itu sama dengan M per R. Gitu. Jadi di sini intinya dalam potensial gaya berat yang ini, kita mengkaitkannya dengan massa dan jarak ya, seperti itu. Jadi U itu potensial gaya berat itu nilainya sama dengan G percepatan konstanta gravitasi integral dari do M per R ya. Jadi di sini nanti ada perbedaan ya. Kalau dia G besar itu konstanta gaya berat, tapi kalau G kecil itu percepatan gravitasi. Gitu. Nah, kemudian dari persamaan FG min G M per R kuadrat, kita bisa membuat vektor percepatan gaya berat FG ini, gitu ya. Dengan rumus sebagai berikut. FG sama dengan do U per do R sama dengan do U per do R, R per R ya. Nilainya tadi kan FG min G M per R kuadrat. Nah, ini kita tambahkan R per R ya, gitu. Karena R ini kita turunkan. R per R kan sebenarnya didapatkan dari ini karena kita menurunkannya terhadap R. Kan R per R sebenarnya sama dengan 1 ya. Ini berarti kan FG sama dengan min G M per R kuadrat. Itu kita ganti ya, supaya nanti bisa diturunkan terhadap R, berarti R per R gitu ya. Berarti di sini FG bisa Fx EX tambah FY EY tambah FZS EZ. Selanjutnya untuk mencari Fx di sini, Fx itu bisa kita turunkan terhadap X. Berarti kalau kita turunkan terhadap X dari min G M per R kuadrat, kita ubah dulu gitu ya. Kan di sini R per R
kuadrat itu yang R di sini itu sama dengan X ya. Nah, jadi kalau dia Fx berarti do X. Kalau dia Y di sini do Y. Kalau dia Z berarti di sini do Z. Seperti itu. Jadi kalau Fx artinya di sini kita menurunkan potensial terhadap X, maka hasilnya min G, M, R-nya kita ganti do X per R pangkat 3, R kuadrat kali R. Ya. Kalau Fy, turunan dari potensial per do Y sama dengan min G, M, ini diganti dengan do Y, delta Y per R pangkat 3. Kemudian Fz juga seperti itu ya, diganti R-nya dengan delta Z. Ini nah komponen di sini kan ada Fz-nya sama dengan G ya. Gitu. Nah, komponen utama gravitasi ini sebenarnya bisa diukur dari gravimeter gitu ya, dan bisa digunakan pada sebagian besar analisis gravitasi gitu. Di sini intensitas Fz di sini atau gaya persatuan massa ini dalam arah vertikal pada beberapa literatur itu diberi simbol G kecil gitu. Nah, gaya ini juga disebut dengan G kecil gitu ya. Jadi beda ya, kalau G besar tadi itu menunjukkan gravitasi universal, kalau G kecil itu menunjukkan percepatan ya, seperti itu. Kemudian ini kan Fx, Fy, Fz. Nah, kalau kita jadikan 9 tensor, gradien untuk massa titik, kita bisa membuat elemen matriks diagonalnya. Gitu. Jadi kalau Fxx berarti kita menurunkan Fx terhadap X. Jadi kalau di sini Fx sama dengan min G M delta X per R pangkat 3, kalau kita turunkan lagi terhadap X, nah berarti yang delta X ini kita turunkan lagi, ya, gitu. Delta X di sini kita ubah lagi dengan persamaan awalnya ya, R per R tadi ya, biar lebih gampang ya. Kemudian juga ya kalau yang Fy kita ubah balik lagi ya, ada R per R-nya lagi gitu. Sehingga kalau diturunkan terhadap Fxx sama dengan Gm 3 delta X kuadrat per R pangkat 5 dikurang 1 per R3. Kalau diturunkan terhadap Fy sama ya, hanya diganti di sini delta Y kuadrat. Gitu. Sementara kalau diturunkan terhadap Fxy, berarti di sini kita menurunkan Fx terhadap do Y ya. Ini kan Y ya, Fx terhadap do Y. Berarti kalau di sini min Gm delta X per R pangkat 3 diturunkan lagi terhadap do Y ya. Kita balikan lagi R per R-nya, terus ubah lagi gitu ya, nanti menjadi delta X, delta Y. Ini sebenarnya sudah hasil akhir ya. Jadi kalau diubah ke matriks diagonal, matriksnya gitu ya, tensor gradien ini kita ubah terhadap matriks, maka nanti nilai Fxx, Fyy, Fzz-nya, Fxy, Fyz, Fxz-nya bisa Anda dapatkan seperti berikut. Gitu. Di sini juga ya, kalau dia Fxy, kalau dibalik Fyx itu nilainya akan sama ya, gitu. Demikian juga kalau Fyz kita balik jadi Fzy itu nilainya sama juga.
Seperti itu ya. Kemudian dari persamaan ini U ya, G integral do M per R ini bisa di kita hitung ya. Jadi kita masukkan di sini nilai M-nya 10 maka 12, Z-nya di sini 500. Z itu kedalaman ya, menunjukkan kedalaman. Gitu. Ini bisa dimasukin ke persamaan. Nah, nanti kalau kalian pakai komputasi gitu ya, kalian bikin algoritmanya. Nah, nanti menghasilkan bentuk gambar seperti gambar ini, gitu ya. Nah, di sini gambar ini menunjukkan potensial gravitasi U pada sumber dengan M-nya ini 10 maka 12 dan kedalamannya Z sama dengan M. Di sini bisa dilihat titik masanya itu ya, yang di sini itu memiliki parameter geometrik yang sama pada titik dipolnya ya. Jadi di sini kan ada lingkaran ya, di sini sama semua. Gitu. Ini untuk kasus ketika kita masukkan nilai M dan Z-nya seperti ini. Nah, kalau kita lakukan perhitungan lebih lanjut ya, ini kan hanya UR gitu ya, belum dimasukkan ke komponen-komponen yang 3 atau komponen 9 gitu ya. Nah, kalau dimasukkan komponen vektor kecepatan Fg akibat massa M, jadi kalau di pada Fx gitu ya, gambar yang ini nanti berubah menjadi yang ini gitu ya. Terus gambar Fy itu seperti ini dan Fz seperti ini gitu ya. Di sini bisa dilihat bahwa gambar Fx itu seperti ada simetri gitu ya, gitu, terhadap sumbu is-nya gitu, terhadap sumbu x. Sementara kalau Fy itu ada simetrinya terhadap y-nya ya. Jadi kalau bentuknya tadi titik pusatnya 1, kalau di sini jadi 2 ya. Kenapa? Karena tadi ini itu ya, dia seperti ada pencerminan ya. Sehingga ada 2 gitu ya, ada 2 titik pusat ya. Gitu. Sementara kalau Fz ya, karena di sini X dan Y ya, dia tetap 1 ya. Jadi dia tidak ada diturunkan pada X dan tidak ada diturunan terhadap Y ya. Jadi hasil yang ini berada pada 1 titik pusat juga. Seperti itu. Kemudian kalau dijadikan tensor, jadi kalau ini 1 ya, dibagi kepada tensor ya, jadi kalau ini kita turunkan terhadap Fx, hasilnya ini. Nah, kalau kita turunkan lagi terhadap Fxx ya, berarti yang ini diturunkan lagi gitu ya, sekali lagi gitu. Hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau diturunkan terhadap Fx, kutubnya jadi ada ini ya, 1, 2 gitu ya, terus di tengah 1 lagi. Gitu. Kalau terhadap Fxy, nah di sini nanti ada 4 ya. Kenapa dia 4 ya? Karena itu tadi ya, kalau Fx itu 2, Fy tadi 2, berarti kalau turunkan lagi ya, dari 2 jadi 4.
Nah, tapi kalau dia yang apa namanya? Tidak ini ya, misalkan di sini FZY ya. Nanti kalau di kan FZY itu kita menurunkan terhadap komponen Y ya. Berarti kan di sini 1 ya. FY-nya di sini 2 gitu. Nah, berarti di sini hasilnya seperti ini ya. Ini mungkin bisa apa namanya? Ini didapatkan dari hasil penelitian gitu ya, yang sudah dimasukkan ke persamaan ini tadi gitu ya. URG integral dari DOM-R. Oh ya, untuk nilai yang komponen sama, misalkan di sini fxy, fyx, kemudian di sini ada fxz, fzx, di sini ada juga fzy, fyz. Nah, itu hasilnya sama. Gitu. Jadi bisa dibilang gambar di sini dengan rumus yang mana ya tadi yang ada ini ya. Nah ya, dengan rumus yang ini itu sama ya. Ini fxy dengan fyx itu sama ya. Fxx itu nanti hasilnya beda. Seperti itu ya. Ini agak susah ya saya menjelaskan yang perhitungan-perhitungan dengan online ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya di sini tidak Anda tidak dituntut untuk bisa langsung menurunkan rumus tadi itu ya. Cukup dari sini aja bisa paham ya. Jadi ini kira-kira datangnya dari mana gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau tadi efek gaya berat akibat suatu titik massa, sekarang efek gaya berat akibat sebuah benda ya. Nah, kalau di sini bisa dilihat titik massa berarti ada pusatnya gitu ya. Nah, kalau sebuah benda itu nanti kita berkaitan dengan massa. Massa itu rumusnya apa? Kan Rho per V ya. Rho itu densitas, V itu volume. Di sini Rho itu rumusnya di sini diganti to ya. V itu menunjukkan volume. Gitu. Nah, jadi massa itu sama dengan integral lipat 3 terhadap volume dari dou-M sama dengan tau cross dari integral lipat 3 dou X aksen, dou Y aksen, dou Z aksen sama dengan tau cross V. Ini menunjukkan massa persatuan volume gitu ya. Nah, untuk dou-M, di sini kan ada dou-M ya. Nah, dou-M itu sama dengan tau cross dari V ya. Kan V itu bisa kita ganti ini, dou X aksen, dou Y aksen, dou Z aksen. Berarti M dou-M sama dengan tau di cross dari dou X aksen, dou Y aksen, dou Z aksen. Nah, untuk mencari potensial itu sama dengan U X Y Z. Berarti yang ini bisa kita integralkan ya. Dari integral lipat 3 dari ini Z aksen, Z aksen, Y A aksen, Y B aksen, X A aksen, X B aksen. Ini kita ganti U itu ya, U itu sama dengan G 1 per R dari tau. Jadi yang ini bisa kita dapatkan lagi gitu ya. Jadi dari sini, dari U sama dengan G 1 per R tau,
Kalau dibalik ya, G-nya di depan, atau-nya di sini. Kenapa di depan? Karena di sini G-nya itu konstanta ya, jadi mungkin akan sama ya. Sementara kalau auto 1 per R itu akan berubah-ubah tergantung nanti variabel angkanya berapa gitu ya. Nah, di sini G ya, G itu kan tadi menunjukkan konstanta ya, gravitasi. Nilainya itu 6,67 dikali 10 pangkat min 11 M pangkat 3 kilogram pangkat min 1 S pangkat min 2 ya. Ini konstanta ini kalau bisa Anda hafalkan ya. Karena ini tetap ya dan sering digunakan nantinya. Di sini ada UR, G, MR sama dengan G integral dari do M per R ini, itu menunjukkan kernel ya. Jadi kernel dari U merupakan potensi persatuan volume atau efek massa pada titik tersebut gitu. Nah, kernel ini bisa digeneralisasikan dalam bentuk produk fungsional densitas seperti yang seperti persamaan di bawah, fungsional densitas dan fungsional jarak perpindahan inversi untuk potensi gravitasi. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ya, mungkin kalau Anda masih ingat materi geomat ya, di situ kan kita belajar ada istilah-istilah selain Fourier divergensi itu ada istilah green function juga gitu ya, ada kernel. Nah, U ini yang persamaan yang di bawah ini, persamaan pemodelan gravitasi ini nanti berkaitan dengan pemodelan forward ya, jadi pemodelan ke depan atau maju itu merepresentasikan semua sistem koordinat itu akan memiliki kernel yang dapat digeneralisasikan sebagai hasil kali fungsi physical properties dengan fungsi geometri atau green function. Nah, kemudian untuk efek gaya berat akibat sebuah benda, dari persamaan ini kita turunkan ya. Jadi kalau Fx do U per do X, Fy sama dengan do U per do Y, Fz sama dengan do U per do Z ya. Ini dari yang persamaan yang ini itu kita turunkan ya. Nah ini hasilnya ya. Kalau dijadikan komponen vektor, nah komponen vektornya bisa membentuk vektor gravitasi umum dari benda 3 dimensi ya. Jadi di sini Fg kalau bentuknya 3 dimensi ini persamaannya seperti itu. Kemudian kalau tadi Fxx, kalau dijadikan tensor lagi gitu ya, kita buat matriks tensornya, maka kita turunkan lagi ya. Jadi kalau Fx kita turunkan lagi terhadap X, jadi Fxx. Kalau Fx diturunkan terhadap Y berarti Fxy gitu ya. Sehingga dapat nih persamaan lain ya. Fxx rumus akhirnya min Fy tambah Fzz gitu. Kemudian untuk Fy itu sama dengan min Fxx tambah Fzz. Sementara kalau Fzz itu sama dengan min Fxx ditambah Fy gitu.
Ini kalau terhadap XY bisa dilihat ya, kalau FXY nanti hasilnya sama lagi ya dengan FYX, FYZ nanti juga sama lagi dengan FZZ ya. Persamaannya yang di tengah ini. Nah, kemudian untuk kasus dua dimensi, untuk pemodelan dua dimensi, itu akan ada perhitungan vektor dan tensor percepatan gaya berat dengan rumus yang ini. Fx sama dengan dou U per dou X, di mana Fx aksen itu dou U aksen per dou X. Ini sama dengan min 2G delta X per R kuadrat ya. Dapatnya itu dari sini gitu ya, mana Fxx tadi. Fxx ya, dari sini gitu ya. Gitu. Nah, intinya yang persamaan ini itu menunjukkan bahwa tensor gravity itu merupakan tensor yang unik gitu ya. Jadi ketika dia Fxz itu akan sama dengan Zx. Selain itu juga gitu ya, Fxy itu akan sama dengan Xy. Jadi yang kesamaan ini tadi itu menunjukkan bahwa tensor gravitasi ini memiliki keunikan ya. Tensor gravitasi ini unik. Nah, dari persamaan-persamaan ini tadi gitu ya, bisa didapatkan pemodelan ya, pemodelan. Ini kalau ini kan persamaan untuk dua dimensi ya. Untuk dua dimensi bisa dilihat gambarnya ini ya, dua dimensi gitu. Dua dimensi ini nanti kan ada istilah 2D, 2,5D, 2,75D gitu ya. Ini beda-beda ya. Itu dilihat dari ini. Ini kan bervariasi, ini tidak terhingga gitu ya. Kalau dua dimensi gitu. Kalau 2,5 dimensi ininya simetris gitu ya. 275 itu tidak asimetrik. Ini nanti menunjukkan arah strike-nya gitu ya. Jadi 2,5, 2,75 itu menunjukkan arah strike gitu ya. Atau bisa dibilang ya di sini perbedaan di antara dua dimensi, 2,5 dimensi, 2,75 dimensi seperti berikut gitu. Jadi kalau pemodelan dua dimensi itu ketika panjang strike-nya tak terhingga ya. Ini bisa dilihat ya, ini tak terhingga ya. Biasanya simbol tak terhingga tuh kayak ini ya, bergerigi gini gitu ya. Sementara kalau yang 2,5 dimensi itu merupakan pemodelan medan potensial dengan panjang strike-nya terbatas ya. Kalau 2,5 dimensi dan 2,75 dimensi itu strike-nya terbatas ya. Strike itu ini ya, berkaitan dengan geologi struktur. Jadi kan di geologi struktur itu ada istilah strike dan dip ya. Nah, itu di gravitasi juga sama ya, istilahnya itu juga dipakai di sini. 2,5 dimensi juga bisa juga ya disebut ya, jika panjang strike-nya itu ke dalam dan keluarnya sama ya. Jadi di sini dalam dan luarnya sama gitu. Sementara kalau 2,75 dimensi itu kita mengasumsikannya bahwa panjang strike-nya itu terbatas tetapi dia asimetris gitu. Nah, jika panjang strike-nya itu ke dalam dan keluar tidak sama, bisa juga ya disebut 2,75 dimensi. Gitu. Sementara kalau yang 3 dimensi, nah 3 dimensi itu artinya pemodelan medan potensial dari bentuk struktur apapun dengan panjang terbatas di setiap arah ruang itu dianggap 3 dimensi. Jadi kalau 3 dimensi itu kita berbicara tentang volume ya atau ruang ya. Jadi ada kata-kata ruang.
Nah, perbedaan lainnya antara 2 dimensi, 2,5 dimensi, dan 2,75 dimensi itu ini, gitu ya. Perbedaannya kalau 2 dimensi, 2,5 dimensi, dan 2,75 dimensi ini kita mengasumsikannya bahwa profilnya itu tegak lurus terhadap struktur, gitu. Ini bisa dilihat ya, kita asumsikan ininya tegak lurus terhadap struktur. Tapi kalau 3 dimensi itu tidak perlu diasumsikan tentang struktur dan arah profil. Nah, untuk yang 2D, 2,5 dimensi, 3 dimensi itu ya, nanti akan sering Anda temukan istilahnya saat pemodelan ke depan. Gitu. Jadi sebenarnya nanti materi ini nanti berhubungan dengan materi terakhir sebelum UTS. Jadi kan materi terakhir sebelum UTS itu tentang pemodelan gaya berat ya. Di situ ada pemodelan forward dan ada pemodelan inversi gitu ya. Nah, pemodelan forward itu yang seperti ini. Seperti itu ya. Oh ya, ini ada lagi ya gambar. Nah, gambar yang sebelah kanan ini itu menunjukkan transformasi koordinat untuk menggeser titik asal ke titik pengamatan ya. Jadi ini titik asalnya, terus ini yang kita amati gitu. Dengan sumbu XZ atau benda terhadap sumbu Y gitu. Di sini kalau di 2 dimensi itu nggak XY lagi sih ya. Jadi kalau di pemodelan forward yang ke bawahnya itu menunjukkan depth ya, kedalaman. Kedalaman itu biasanya Z ya. Terus yang X itu jarak ya. Makanya di sini XZ gitu ya, gitu. Jadi mengamatinya mengamati titik asal ini terhadap titik pengamatannya terhadap sumbu XZ seperti itu. Selanjutnya masih ada ya, ini materinya untuk teori potensial itu banyak rumus ya gitu, tapi Anda cukup ini saja sih ya, cukup paham ya saja ya. Dan ada beberapa rumus yang baiknya Anda ini ya gitu ya, karena itu dasar ya. Yang mana itu ya, di sini adalah yang model spherical, model bola ya. Model bola G itu sama dengan 4pi G CR pangkat 3 per 3 Z kuadrat 1 tambah X kuadrat per Z kuadrat pangkat 3 per 2. Ini itu bisa dilihat gambar yang ini ya, yang nomor 2. Ini ada gambar bolanya. Terus untuk mendapatkan anomalinya gitu ya, untuk melihat respon anomalinya, itu kita lihat ya dari sini jarak pusatnya ke kedalamannya berapa gitu ya. Terus jari-jarinya di sini berapa, M-nya itu massa bola, akan di sini kan bola ya, bola itu pasti akan ada massa ya. Nah, itu berapa gitu ya. Di sini setelah didekati dapat persamaan ini. Persamaan ini juga nantinya kan ini modelnya beda-beda ya. Ada nanti model bola, sphere ya, ada model silinder. Silinder itu yang nomor 4 gitu ya. Terus nanti ada yang di sini lah ya, yang ada model tipis gitu ya. Nah, model-model ini nanti itulah yang nantinya dipakai dalam interpretasi ya. Jadi mungkin kalau di sini kan langsung rumus aja ya, langsung dapat rumus. Nah, nanti kalau pada bab interpretasi itu akan ada ininya ya, akan olah data. Jadi ketika R-nya kita ubah-ubah gitu ya, terus dapat itunya responnya gitu ya. Ini mungkin untuk yang respon ini nanti kita pelajari lebih lanjut pada bab interpretasi atau bab terakhirnya ya gitu.
di sini hanya rumus. Seperti itu. Selanjutnya untuk pemodelan Gebrat. Jadi sumber umum pemodelan Gebrat ini ada gambar. Gambar ini itu menunjukkan daerah anomali pada suatu model geologi yang memiliki kubah garam. Gitu. Ini kubah garamnya ya. Gitu. Ini bisa dilihat nilai densitas. Di sini ada min 0,2, 0,5, min 0,35 gitu ya. Itu berbeda gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau dia antara 0,2 dengan 0,35 kan itu lebih besar yang min 0,2 ya gitu. Nah, maka nanti responnya nanti ke atas ya, anomali ke atas. Kemudian di sini min 0,35-nya itu lebih kecil, berarti nanti ininya responnya ke bawah. Panjang ini nanti sama gitu ya dengan yang ini. Gitu. Ini juga ya. Ini kubah diapirnya itu nanti akan sama nih gitu ya. Gitu. Di sini juga ada nih dua garis ya. Garis yang pertama itu yang tegas, garis yang kedua itu titik-titik. Gitu. Di sini garis yang tegas itu anomali gravitasinya. Kalau yang putus-putus itu menunjukkan kalkulasinya. Gitu. Ini juga biasanya kalau pakai software langsung keluar ya dua ini, gitu ya responnya. Itu seperti itu ya. Kemudian ini terakhir ya, untuk sumber umum pemodelan Gebrat dengan berbagai kasus ya. Jadi di sini kan ada model ya. Di sini modelnya seperti apa nih ya? Poligon ya. Poligon untuk yang kiri dengan yang tengah ya. Tuh. Di sini Talwani ya. Biasanya kalau di pemodelan forward itu kan pemodelan forward itu sebenarnya bisa ini ya dihitung dibuat programnya sendiri gitu. Biasanya peneliti gitu mereka menggunakan persamaan dari Talwani ini ya rumusnya gitu. Jadi di sini dia mendekatinya dengan poligon, kemudian dihitung nih jaraknya gitu ya dengan jarak titik yang di sini gitu dengan kedalaman dengan atasnya dengan mukanya gitu ya. Ini bisa dilihat seperti ini. Kemudian kalau yang gambar yang kanan, nah gambar yang kanan ini itu kalau di sini kan bentuknya poligon. Nah kalau di sini ada lagi ya si Gauss dan Legendre itu membuatnya dengan bentuk kubus gitu. Jadi dari kubus itu ada titik-titiknya, terus dilihat ya dari titik observasinya ke titik ininya ya, titik pengamatannya. Gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Ini agak susah ya. Secara online dengan materi yang hitung-hitungan ya. Enggak hitung-hitungan sih. Rumus-rumus gitu. Mungkin kalau saya ini dengan saja ya, lebih mudahnya gitu ya, Anda memahami ya. Materi, mana ya. Nah, materi ini yang teori potensial Gebrat, di sini kita menurunkan ya, persamaan potensial Gebrat itu seperti apa gitu ya. Potensial Gebrat itu rumusnya simbolnya U. Nanti hasilnya itu delta U ini itu sama dengan ini gitu ya, integral dari posisi awal ke akhir integral dari posisi ya awal ke akhir FR/dr. Nah, terus kita bisa menurunkannya komponennya terhadap komponen
fx, fy, fz gitu. Kemudian dapat ini gitu ya. Ini menunjukkan persamaan tensor dari Gilbert ya. Jadi rumus dari persamaan tensor Gilbert itu sama dengan integral dari f dr gitu. Seperti itu. Sementara kalau yang bab efek Gilbert akibat suatu titik massa, jadi dari persamaan potensial U sama dengan integral dari R1 R kuadrat Fg do R, nantinya dapat ini persamaan fxx gm 3x do x kuadrat pangkat 5 per 1 per 43 terus fy seperti ini gitu ya. Di sini juga bisa ditunjukkan bahwa nilai fxy dengan fyx itu sama. Kemudian dari rumus ini juga bisa dibuktikan ya dengan gambar bahwa itu tadi ya fjx itu sama dengan fzx. Pokoknya yang kalau dia kebalikan itu gambarnya sama. Gitu. Sementara untuk subbab FG berat akibat sebuah massa, akibat sebuah benda, berarti di sini kita mendekatinya terhadap massa, gitu ya. Massa itu kan akan densitas itu massa per volume, berarti massa densitas dikali volume, gitu ya. Ini bisa diganti rumusnya densitas cross V, gitu. Nanti kalau didekati dengan potensial gravitasi dapat ya rumusnya ini gitu ya, UXE Z ini rumus akhirnya gitu. Kemudian kalau ingin mendapatkan matriksnya gitu ya, kenapa sih kita ini kan ke matriksnya terhadap FSX, FCY, FCZ gitu ya? Karena kita ingin mendapatkan model gitu ya. Nantinya kita ingin mendapatkan model gitu. Jadi dari model ini nanti bisa didapatkan respon anomalinya gitu. Terus di sini juga ada perbedaan antara 2 dimensi, 2,5 dimensi dan 27,5 dimensi gitu ya. Kemudian untuk sumber ideal pemodelan Gilbert, nah itu sumber idealnya itu macam-macam bentuk gitu ya. Ada model lingkaran gitu, bukan lingkaran, bola gitu ya. Terus ada model silinder gitu ya. Ini silinder dari sini, ini silinder. Terus ada yang bentuknya itu didekati dengan boger, slab boger gitu ya. Terus ada yang lapisan tipis gitu, lembaran tipis nih seperti ini gitu. Terus ada juga mungkin ada sudutnya gitu ya, dapat yang ini gitu. Jadi intinya bentuk ini nanti akan mengakibatkan respon anomali gaya berat yang beda-beda gitu ya. Jadi dari respon ini akan didapatkan anomali yang berbeda-beda. Nah, di sini juga ada ambiguitas gitu ya, ambigu gitu. Ambigu gitu ya. Berarti di sini ada interpretasi gaya berat itu bisa ambigu setiap orang gitu ya. Makanya di dalam pemodelan gaya berat itu sebenarnya kalau dikerjakan oleh orang yang berbeda itu model bawah permukaannya beda-beda gitu. Kenapa? Karena ada model gitu ya, kan model itu nantinya ada bentuknya, ukurannya, masanya, dan dipengaruhi jarak juga gitu ya. Sehingga bisa jadi nih, ini misalkan di sini posisi bendanya di sini gitu ya. Terus responnya seperti itu, seperti yang di sini gitu. Nah, bisa kalau ininya bentuknya lingkaran ya, ininya kita jadikan lingkaran gitu ya. Terus yang nilai volumenya itu nanti sebanding dengan nilai gravitasi gitu ya. Nanti juga akan sama responnya seperti ini. Lalu
Kalau modelnya ini bisa kita ubah ya. Ini kan modelnya kayak gini ya, respon anomali kayak gini. Nah, kalau kita bisa ubah dia menjadi landai gitu ya, ke bawah. Nah, berarti kalau dia landai ke bawah, berarti itu bisa jaraknya itu makin jauh gitu ya, makin jauh dari permukaan bumi gitu ya. Jadi bisa gambarnya di sini. Gitu. Atau bisa juga ya dari bentuk yang ini itu bisa juga ya kayak gini, tapi bentuknya kayak tipis gitu ya. Nah kayak gini bisa juga gitu ya. Makanya di sini istilahnya ambiguitas ya. Jadi dalam pemodelan gaya berat itu respon anomalinya tidak hanya dipengaruhi oleh densitas, tapi juga geometri, gitu ya, geometri atau ukurannya, gitu ya, atau bentuk sumber anomalinya. Gitu. Nah, respon anomali gaya berat ini dapat dihasilkan dengan parameter model yang berbeda. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Jadi intinya ya kita tadi banyak persamaan ya. Tujuan akhirnya adalah untuk pemodelan ya. Pemodelan di sini adalah pemodelan forward ya. Nah nanti kalau pemodelan inversi itu beda lagi ya persamaannya. Gitu. Nah pemodelan forward itu didapatkan dari ada tadi potensial gravitasi gitu ya. Ada gaya FG tadi ya, gaya gravitasi gitu. Terus ada juga tadi didekatinya dengan ini, dengan diturunkan lagi gitu ya. Jadi kalau tadi persamaan, kalau diturunkan terhadap fx, diturunkan terhadap y, diturunkan terhadap z, terus diturunkan lagi terhadap xx, xy, dan zz gitu. Kenapa itu diturunkan dua kali gitu ya? Karena supaya dapat matriksnya gitu ya, matriks tensornya tadi gitu. Jadi di matriks tensor itu akan ada komponen x, ada komponen y, ada komponen z. Gitu. Ini mungkin ya kalau bisa kalau Anda lihat ini kan bentuknya persegi gitu ya. Sebenarnya bentuknya itu bukan persegi ya di alam itu ya. Dia itu bentuknya kubus gitu ya. Jadi bentuknya sebenarnya ininya 3 dimensi gitu ya. Makanya di situ didekatinya ya tadi massa ya, didekatinya dengan densitas dan volume gitu ya. Bukan ke luasnya ya. Kan kalau 2 dimensi itu luas ya, kalau 3 dimensi itu volume. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa Anda tidak mengerti? Oke, mungkin kalau Anda tidak bertanya ya, saya nanya aja deh. Mestika Simare. Mestika. Ya, Bu. Apa perbedaan 2 dimensi dengan 2,5 dimensi dan 2,75 dimensi? Sebentar ya, Bu. Kalau pemodelan potensial 2 dimensi, jika panjang streknya tidak terhingga, Bu. Ya, 2,5 dimensi?
Kalau 2,5 dimensi, jika panjang strike-nya ke dalam dan keluar sama, Bu, modelnya. Ya, dan dia juga bisa dikatakan terbatas, tapi bedanya dengan 2,75 dimensi apa? Pemodelan dengan 2,7 dimensi mengasumsikan itu, Bu, panjang strike-nya, Bu, yang terbatas. Dan jika panjang strike ke dalam dan keluar tidak sama, Bu. Oke, ya. Oke, tadi ada yang bertanya dulu ya. Dinda. Gaya berat akibat suatu titik massa. Oke, ya. Saya ulang lagi ya. Kalau efek gaya berat akibat suatu titik massa, berarti di sini titik ya. Titiknya itu nanti kita ukur terhadap masanya. Jadi di sini ada massa, di sini ada titik P1, P2 ya. Di antara P1 dengan M itu ada jarak, namanya R1. Kemudian dari P2 dengan M itu juga ada jarak, namanya di sini R2. Gitu. Nah, ini kan potensial ya. Potensial gaya berat, tadi kan rumusnya U ya. U sama dengan integral dari R1 menuju R2 Fg do R ya. Fg itu menunjukkan gaya ya, gaya gravitasinya. Gitu. Do R berarti terhadap R-nya ya, bukan R yang ini sih ya, tapi ya kan U itu juga sama dengan F kali X ya, kali jarak ya gitu ya, berarti terhadap R2 dengan R1-nya. Kemudian Fg itu tadi rumusnya ini ya, Fg itu delta U per do R. Itu nilainya sebanding dengan ini. Kita ingin meneruskan yang G ini ya. Min G M per R kuadrat ya. Jadi kalau ingat persamaan yang sebelumnya ya, minggu lalu, F itu sama dengan G M1 M2 per R kuadrat ya. Nah, tapi di sini hanya ada satu, karena di sini hanya ada M1 saja, berarti di sini M per R kuadrat. Gitu. Nilai negatif itu dapatnya dari sini, gitu ya, negatif. Gitu. Nah, di dalam menghitung, di dalam subbab efek gaya berat akibat suatu massa ini, tujuan kita adalah ingin mencari U ini tadi ya, potensialnya ini ya. Di sini potensial sama dengan integral dari S1 per R2 Fg do R. Kita ganti Fg ini dengan min G M per R kuadrat. Gitu. Ini ada W ya. W itu menunjukkan di sini menunjukkan ini ya, massa satuan dari R2 ke R1 dan gaya gravitasi Fg karena M-nya bekerja pada suatu massa, maka dilakukan kerja ya, kerja R2 kurang R1 ya. Jadi W itu menunjukkan kerja atau usaha, U itu menunjukkan potensial.
Oh, yeah. Asyibal.